Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Fariska dengan NIM 22043090. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya, mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi. Materi kali ini yaitu UMKM dan persoalan hukum bisnis. UMKM atau usaha kecil, mikro, dan menengah. Pengertian UMKM, UMKM merupakan suatu usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan atau juga badan usaha yang dalam hal ini termasuk juga sebagai kriteria usaha dalam lingkup kecil atau juga mikro. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Usaha kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang secara sendiri berdiri yang dikerjakan oleh pribadi atau badan usaha yang bukan suatu anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang telah sesuai dengan kriteria usaha kecil yang mana telah dimaksud pada undang-undang di atas. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kriteria dari UMKM. Yang pertama untuk usaha mikro, aset maksimal 50 juta dan omset maksimal 300 juta. Yang kedua usaha kecil, asetnya lebih 50 juta sampai 500 juta dan omsetnya lebih dari 300 juta sampai 2,5 miliar. Sedangkan untuk usaha menengah, asetnya lebih dari 500 juta sampai 10 miliar dan omsetnya lebih dari 2,5 miliar sampai 50 miliar. Jenis-jenis UMKM, yang pertama ada usaha kuliner. Salah satu bisnis UMKM yang paling banyak diminati yaitu usaha kuliner dengan bermodal inovasi dalam bidang makanan dan modal yang tidak terlalu besar. Bisnis ini terbilang cukup menjanjikan mengingat setiap hari semua orang membutuhkan makanan. Yang kedua, usaha agribisnis. Usaha agribisnis di bidang pertanian tidak harus bermodalkan tanah yang luas karena bisa memanfaatkan perkarangan rumah yang disulap menjadi lahan agrobisnis yang menguntungkan. Usaha fashion. UMKM di bidang fashion ini juga sedang dinikmati. Setiap tahun mode tren fashion baru selalu hadir yang tentunya meningkatkan pendapatan pelaku bisnis fashion. Yang keempat, usaha elektronik. Contoh UMKM di bidang elektronik yaitu jual material elektronik, jual lampu, jual perlengkapan musik, jual perlengkapan sound system, dan masih banyak lainnya. Yang kelima, usaha furniture. Contoh UMKM di bidang furniture yaitu menjual perlengkapan dapur, lukisan, perlengkapan ruang tamu seperti kursi, meja, lampu, material bangunan, dan lain sebagainya. Yang keenam, usaha bidang jasa. Contoh UMKM di bidang jasa yaitu servis sepeda motor, servis laptop dan handphone, servis mesin cuci, servis televisi, servis wifi, dan lain sebagainya. Yang kedua ada persoalan hukum bisnis. Persoalan hukum bisnis ini pertama adalah permodalan. Banyak dari pelaku UMKM yakin bahwa perusahaan yang akan tumbuh dan dapat memperluas pemasaran, namun terkendala dari sisi modal yang terbatas. Bahkan sebagian dari UMKM masih belum tersentuh lembaga keuangan atau bank. Sehingga banyak juga dari UMKM mengambil jalan untuk memanfaatkan lembaga keuangan mikro, walaupun dengan beban dan risiko yang cukup berat. Yang kedua, permasalahan atau persoalan selanjutnya distribusi barang dan pemasaran yang kurang tepat. Kurangnya channel untuk pendistribusian barang juga menjadi tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Kemudian distribusi dan pemasaran yang kurang tepat. Kenyataan di lapangan, pelaku UMKM yang didominasi oleh generasi X ini hanya berfokus pada kualitas produksi barang, sehingga terkadang distribusi menjadi kurang fokus dan ditempatkan pada nomor kesekian. Persoalan yang selanjutnya yaitu mempertahankan pelanggan. Untuk mendapatkan pelanggan, kamu harus bisa menentukan pasar dan menyiapkan strategi yang tepat untuk bisa bersaing dengan kompetitor. Bagaimana mempertahankan para pelanggan? Untuk mempertahankan pelanggan bisa dengan cara membangun kepercayaan dan kredibilitas para pelanggan tentunya.
Persoalan selanjutnya ada manajemen keuangan. Tidak sedikit para pelaku UMKM di Indonesia yang tidak memperhatikan pengelolaan keuangan bisnis. Hal tersebut tentunya berakibat pengelolaan keuangan tidak bekerja secara efisien. Salah satunya masalah yang dihadapi perihal keuangan, yaitu adanya pengeluaran keuangan lebih besar dari pemasukan. Solusi permasalahan UMKM mengenai manajemen keuangan ini salah satunya dengan melakukan pembukuan keuangan untuk mengetahui cash flow bisnis kamu. Persoalan yang selanjutnya itu adalah perizinan. Sesuai dengan Perpres nomor 98 tahun 2014 yang mengatur tentang perizinan untuk usaha mikro dan kecil, pelaku UMKM hanya perlu mengurus izin gangguan atau HO dan izin mendirikan bangunan IMB. Adapun surat-surat yang perlu kita kita perlukan. Yang pertama itu surat izin tempat usaha atau SITU, yang kedua tanda daftar perusahaan atau TDP, tiga izin usaha industri atau IUU, dan empat tanda daftar industri TDI. Persoalan yang terakhir yaitu pembukuan yang masih manual. Pembukuan termasuk dalam pengelolaan keuangan yang menjadi salah satu inti keberhasilan usaha. Kesulitan dalam memperhitungkan omset, laba kotor sampai dengan laba bersih karena pembukuan yang masih manual seringkali menghambat UMKM untuk bisa growth and scale up bisnisnya. Walaupun terkesan tata tertib, pembukuan untuk bisnis merupakan hal yang sepele. Nyatanya dengan data pembukuanlah suatu perusahaan bisa mengukur keberhasilan dan merencanakan strategi perusahaan ke depannya. Manajemen waktu. Manajemen waktu merupakan permasalahan waktu yang banyak dihadapi UMKM. Lebih dari 90% pemilik bisnis bekerja multitasker. Mereka bekerja menjadi pengusaha sekaligus pemilik bisnis kecil dan mengurus semua masalah bisnis kecil. Solusi dari permasalahan ini yaitu dengan membuat daftar hal yang akan dilakukan, to-do list. Hal tersebut akan memudahkan para pemilik UMKM yang bekerja multitasker dalam memanage waktu. Kemudian pemasaran online, UMKM yang mayoritas didominasi oleh generasi X ini menjadi tantangan dan masalah yang harus dibantu oleh anak muda. Dalam pemasaran online, peran sosial media sangat dibutuhkan sehingga dalam mengatasi permasalahan online yaitu dengan memanfaatkan sosial media tentunya. Pemasaran melalui sosial media tidak bisa instan, butuh waktu yang cukup lama untuk bisa mendapatkan hasil. Mulai dari menjadwalkan dan menerbitkan banyak posting, kedua mengelola dan terlibat dalam audiens potensial, yang ketiga menganalisis target audiens, yang keempat menemukan influencer, dan yang terakhir menghasilkan prospek bisnis ke tim sukses pelanggan yang sangat efisien. Baiklah, sekian yang dapat saya presentasikan dari PPT saya kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kata yang salah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.